Masih bersama saya Budiman Tanerjo di Satu Meja. Prof. Komarudin Hidayat, seberapa penting sebetulnya pertemuan elit itu? Ada orang mengatakan bahwa itu akan menyejukkan situasi politik di grassroots. Ya, sekarang ini yang diberitakan ada 3 hal ya yang mengundang diskusi. Satu, tuduhan makar, dan orang-orangnya sekarang sudah diproses. Nah, ini kan aktor-aktor makar. Kedua, penistaan agama. Diproses oleh lembaga pengadilan. Ketiga, ini kan persaingan pilkada. Yang tiga-tiganya ini kan menyatu. Atau ada orang yang mencoba menyatukan. Kemudian orang-orang di sekitarnya ini kan juga terlibat. Karena di bawah kan sebagian masyarakat terbelah. Ini adalah pro ini, pro ini, pro ini. Dan para aktor-aktor politik itu kan sebagian dalam pandangan masyarakat. Itu kan bagian atau dari persaingan politik ini. Entah kawan atau keluarga atau supporter atau apa namanya. Nah, sehingga kalau masyarakat kemudian ikut menarik-narik mereka dalam konflik atau kompetisi, yaitu logis-logis saja. Nah, makanya menjadi penting kalau nanti elit-elit itu ketemu, misalnya tokoh PKS dan Gerindra yang dia punya jago. Kemudian tokoh Demokrat yang kebetulan Pak SBY punya jago. Kemudian Pak Presiden, dia sebagai presiden yang bertanggung jawab. Ini kalau ketemu, ini kan kemudian diharapkan menyejukkan. Biarkanlah mereka berkompetisi dalam pilkada. Biarkanlah Ahok urusan yudikatif. Biarkanlah kemudian ini makar diurus polisi. Kemudian negarawan ini netral mengayomi bahwa oh ya ini betul berpikir soal negara. Tidak lagi mereka mengikuti hal-hal itu. Nah ini kan bagus kalau bisa dikembangkan posisi image seperti itu. Oke, Pak Syarif Hasan, proses kasus Ahok sudah di ranah yudikatif, sudah di pengadilan, sudah ditetapkan tanggalnya. Apakah perlu masih ada aksi massa lagi untuk menekan, unjuk rasa? Ya, saya harapkan sudah tidak ada lagi, ya, karena bagaimanapun juga kita harus menghormati proses hukum yang ada, ya, itu menurut kami. Dan saya pikir yang menjadi prioritas bagi kami di sini adalah bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana kita harus memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat bahwa 4.11, 2.12, kemudian pilkada itu adalah sesuatu yang berbeda sama sekali. Sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda dan berdiri sendiri, tidak ada kaitannya sama sekali. Dan menyangkut masalah pilkada, ya mari kita semua calon berkompetisi dengan sehat, ya secara fair enough. Dan lagi-lagi kalau kita juga mengharapkan agar para pelaksana KPU di dalam hal ini dan Bawaslu betul-betul menerapkan suatu kebijakan yang transparan dan netral sama sekali. Dan kita lihat, kita minta juga masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pilkada ini supaya betul-betul penuh dengan demokrasi yang selama ini betul-betul kita sudah berhasil. Jadi tidak menurut pandangan Demokrat ya, sudah di koridor di Kabupaten Yudhoyono tidak perlu ada demonstrasi lagi. Ya, lebih bagus kita mengawal proses. Gimana proses mengawal dalam perspektif Demokrat? Ya kita lihat nanti dalam prosesnya, ini kan banyak, masih panjang urusannya nanti ini ya kan. Kita lihat bagaimana pengadilannya, bagaimana keputusannya, kemudian setelah keputusan kan kalau ada yang tidak puas bisa naik banding lagi dan sebagainya. Ini kan prosesnya akan ada dan ini dilindungi oleh undang-undang dan begitulah asas hukum yang berlaku. Saya pikir ini merupakan komitmen kita bersama. Nah yang penting dalam hal ini adalah mari kita bersatu, menjaga persatuan dan kesatuan. Kita harapkan juga pemerintah betul-betul ini memiliki satu tanggung jawab yang sangat luar biasa. Kita jangan hanya mengurus sesuatu yang hanya 4.11, 2.12, kemudian pilkada. Ini masalah ekonomi juga masih harus banyak ya. Masalah internasional, bagaimana pergantian presiden di Amerika, bagaimana mengatasi konflik di regional, kemudian antara Tiongkok dengan Amerika misalnya, ini kan perlu kita bahas. Selesaikan ya. Pemerintah dalam hal ini sangat memiliki tanggung jawab yang besar. Nah untuk itu kita dorong pemerintah betul-betul agar sukses. Ahmad Basarah, kalau Anda lihat sekarang ada tren massa dilawan massa, aksi dilawan aksi. Sebetulnya posisi partai politik di mana?
Yang pertama saya harus katakan ini presiden buruk. Karena negara yang kita bangun ini adalah negara demokrasi, bukan negara demonstrasi. Dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar ditegaskan, betul negara Indonesia adalah berdasarkan kedaulatan rakyat. Tapi disambung pasal 3 bahwa negara Indonesia ada berdasarkan hukum. Artinya demokrasi kita adalah demokrasi yang berdasar atas hukum. Sehingga oleh karena itu, seyogianya di dalam konteks kita membangun partisipasi politik, maka kemudian mekanisme yang kita pakai adalah mekanisme yang sekarang sudah kita sepakati bersama. Bicara pilkada, ada undang-undang pilkada. Ada konsensus bangsa di situ yang diatur tentang bagaimana sebenarnya urusan-urusan yang menyangkut agama tidak ada di dalam norma undang-undang pilkada. Dugaan penistaan agama oleh Pak Ahok sudah diproses secara hukum. Biarkan hukum yang bekerja. Mestinya kalau apa yang dikatakan Profesor Komarudin itu diikuti, dihayata dan dilaksanakan oleh seluruh elit politik, tidak hanya dalam perkataan tapi juga perbuatan, tidak ada dusta di dalam praktek berpolitiknya, maka sebetulnya persoalan ini sudah bisa kita urai. Pilkada DKI dan 100 pilkada yang lain sudah bisa berjalan. Pak Ahok meskipun statusnya tersangka, tapi menurut Undang-Undang Pilkada secara administrasi politik statusnya tidak bisa digugurkan. Biarkan ini proses hukum berjalan, pilkada hendaknya juga bisa berjalan dengan Refleksi fair. Anda soal Gitu posisi partai politik yang kemudian seakan-akan tidak berdaya dan diserahkan kepada massa yang melakukan unjuk rasa. Ini sebagai akibat dari kita menjunjung tinggi apa yang disebut dengan kebebasan individu. Di era reformasi ini, kebebasan individu seolah-olah diagung-agungkan tanpa dibarengi dengan kewajibannya. Sehingga oleh karena itu siapa yang bisa mengerem aksi demonstrasi dalam bentuk apapun? Apakah itu dalam bentuk demonstrasi umat Islam, demonstrasi aksi kebinekaan dan lain sebagainya. Karena memang undang-undang kita membolehkan aksi demonstrasi semacam itu. Nah, mestinya koridor ini yang diberikan. Sehingga oleh karena itu saya tidak melihat bahwa ini semata-mata kesalahan partai politik, meskipun tentu ada andil di situ. Karena tentu katakan saja partai-partai Islam mestinya mereka harusnya sudah bisa lebih mengakomodir aspirasi umat Islam. Karena itulah sesungguhnya kenapa kita membolehkan ada partai agama di Indonesia. Harusnya inilah yang menjadi agregasi kepentingan umat Islam mestinya. Tapi saya tidak mau sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah kesalahan partai-partai Islam. Ini kesalahan kita semua dalam mengelola iklim demokrasi kita. Oke, saya ke Pak Johan Budi. Ahok sudah dikanalisasi, segera disidangkan. Kalau menurut pandangan Anda dari sisi istana, apakah masih perlu ada demonstrasi mengawal proses hukum karena seperti itu? Ya, jadi sejak awal Presiden sampaikan ya, even sebelum ada demo ya. Jadi kita negara hukum, hormati proses hukum, dan Presiden selalu mengajak masyarakat, tolong masyarakat ikut mengawasi. Waktu itu masih di kepolisian, tolong awasi kepolisian dalam proses hukumnya Pak Ahok. Nah sekarang proses itu sudah pindah ke yudikatif ya, tidak lagi di ranah eksekutif kan, di pengadilan ya. Presiden sampaikan juga sekarang masyarakat ya tolong awasi yang di pengadilan itu proses hukum. Nah sekarang kalau tadi disampaikan harus unjuk rasa, itu unjuk rasanya dalam konteks apa gitu. Kalau misalnya menuntut itu secara adil, nah mari kita bersama-sama adil versi siapa? Itu kan masing-masing punya versi kan. Karena ini ada pro dan kontra kan. Ada yang mengatakan adil kalau Ahok ditahan atau dihukum. Ada juga yang ngomong bahwa Ahok adil kalau Ahok tidak dihukum misalnya. Tapi artinya biarlah itu menjadi domain majelis hakim ya. Nah, maksud Presiden, tolong hormati proses hukum itu. Apapun keputusan nanti di pengadilan, ya tolong dihormati gitu. Semua harus punya hati yang besar, dan pengadilan juga jangan main-main gitu ya. Karena diawasi oleh banyak orang. Nah, karena itu masyarakat silakan. Thank you Pak Johan, makasih. Ahmad Basarah, terima kasih. Pak Sarif, makasih. Prof Komar, terima kasih. Duduk bersama, silaturahmi adalah bagian dari solusi untuk menyelesaikan problematika bangsa. Demokrasi Indonesia akan terkonsolidasi jika kita bisa mengelola tuntutan akan kebebasan rasional dan keinginan untuk menghadirkan keadilan. Jika kita gagal mengelola keduanya, keretakan sosial antar anak bangsa bisa menjadi kenyataan. Demikian Satu Meja malam ini. Saya Budi Mantanrejo, sampai jumpa pada Satu Meja pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.